Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 Surya FM Your Campus Radio. Hai selamat semua, selamat pagi, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Senang lagi nih Faiz berjumpa bersama Sulafa semua di Surya Menyapa, yang kali ini akan diisi oleh program studi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sudah hadir nih di studio di Jalan Brigjen Katamso, dosen yang luar biasa nih, Genzi banget menurut saya nih Sulafa semua, yang selalu bersama dengan mahasiswa dengan bidangnya yang hukum, tapi luar biasa, sangat friendly dan easy going sekali. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Mas Faiz. Oke, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Mas Faiz? Alhamdulillah baik juga. Ya, Senang sekali nih Bu bisa mampir ke studio Surya FM, bisa sharing bareng teman-teman juga. Spesial hari ini kita membahas tentang prodi hukum, khususnya dengan tema ya Bu ya, membangun karir di bidang hukum bersama program studi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Boleh nih Bu, biar nanti nggak canggung ke depan, boleh kenalan nih, kan Sulawper belum tahu nih Bu Ajeng ini siapa, malah saya spill ya. Silakan perkenalan dulu. Apa coba panggilannya? Sulawper. Ya Sulawper betul. Surya Lover. Ya. Oke, halo. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Surya Lover. Saya Ajeng Susnawati Sasmita, SHMH. Kebetulan saya adalah dosen prodi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Salam kenal. Nanti mungkin kita akan berinteraksi dan teman-teman jadi lebih tahu lebih banyak tentang prodi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, siap Ibu. Bu Ajeng ya berarti ya, kita samain dengan Bu Ajeng. Boleh nih Bu ceritakan sedikit nih. Boleh, Faiz pengen tahu nih, mungkin Sulawers juga yang mungkin akan nih yang tertarik dengan hukum, kira-kira apa sih alasan yang Bu Ajeng akhirnya terjun di dunia atau di bidang hukum ini? Mungkin dulu karena pas SMA pengen apa, atau kemudian mengambil kuliah nih, boleh diceritakan sedikit aja? Iya, kenapa sih kita harus mengambil, kalau saya sih ya, preferensi saya sendiri, kenapa saya tertarik di bidang hukum, karena ya saya suka melihat aparat penegak hukum itu sepertinya keren-keren ya, khususnya dulu sebenarnya saya bercita-cita jadi jaksa gitu. Walaupun jalur karirnya ternyata tidak ke sana ya, malah saya mengajari calon-calon jaksa gitu. Jadi kalau melihat aparat penegak hukum sekarang, terus kemudian profesional di bidang hukum itu kelihatannya itu keren-keren banget gitu, advokatnya, hakimnya gitu, sangat-sangat keren, sehingga itu mendorong saya juga untuk lebih tahu tentang hukum, karena di negara kita ini kan negara hukum ya Mas Faiz. Jadi segala sesuatunya itu pakai aturan hukum gitu, kalau tidak tahu hukum nanti bisa kena sanksi. Jadi itu lebih membuat saya tertarik juga untuk mempelajari bidang hukum. Gitu sih. Oke, dan saya setuju Bu, karena melihat ada jaksa atau hakim di meja apa itu Bu namanya? Meja sidang itu luar biasa keren, apalagi pakaiannya itu juga salah satu saya kayak wah keren juga ya, dan Ibu juga terinspirasi dari itu ternyata. Oke. Boleh nih Bu, kalau tentang prodi hukum sendiri di Universitas Muhammadiyah Purworejo, kira-kira apa nih yang sudah berjalan sampai sekarang ini? Mungkin kegiatannya kah, atau mata kuliah, atau keunggulan dari program studi hukum di Universitas Muhammadiyah Purworejo? Kira-kira nih untuk calon mahasiswa yang mungkin sekarang kelas 12 atau yang baru lulus masih bingung atau tertarik dengan hukum, kira-kira aku mau nih kalau di Universitas Muhammadiyah Purworejo ada apa ya gitu. Oke, baik. Prodi hukum itu sendiri di Universitas Muhammadiyah Purworejo itu kan sebenarnya sudah berdiri dari 2017 Mas Faiz. Ya, sekarang memang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Psikologi dan Hukum sekarang namanya yang baru ya, tapi ini belum launching ya, tapi saya sudah spill nih. Jadi sekarang masih untuk mahasiswa baru, mungkin nanti kita sudah Fakultas Hukum gitu ya. Jadi Fakultas Ilmu Sosial masih ada bersama dengan Prodi Psikologi sebenarnya itu ya, hukum. Terus kemudian banyak sekali program-program yang Prodi Hukum sekarang punya, di antaranya ada magang, ya, terus kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti praktisi mengajar, terus kemudian ada mendatangkan juga guest lecturer dari luar negeri juga, kemarin dari Malaysia gitu, bekerja sama dengan kampus internasional ya, kampus di Malaysia. Jadi banyak sekali memang program-program dari prodi hukum itu ya, tentunya untuk mengembangkan mahasiswa untuk lebih karena tagline kita, visi kita adalah advokasi pemberdayaan masyarakat gitu. Jadi seperti itu. Jadi nggak hanya untuk diri sendiri atau hukum yang secara apa ya khusus, tapi bahkan bisa mengabdi kepada masyarakat tadi. Oke. Kemudian nih, tren profesi hukum apa nih Bu yang sedang diminati saat ini? Oke, tren profesi hukum apa ya yang sedang diminati? Saya rasa banyak ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, aparat penegak hukum atau legal consultant sekarang juga banyak diminati. Atau mungkin advokat, jadi banyak profil lulusan dari prodi hukum itu sendiri yang memang diminati
para mahasiswa ya untuk berkarir di jenjang tersebut. Banyak ya kayak untuk profesi di bidang hukum itu sendiri selain aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa, terus kemudian hakim, advokat, menjadi pengacara ya, menjadi lawyer, itu juga bisa teman-teman bisa menjadi notaris ya. Terus kemudian bisa menjadi legal consultant, legal legal public dan lain sebagainya, legal audit, itu juga bisa. Banyak sekali sebenarnya peluang kalau teman-teman mau ya berkarir di bidang hukum itu banyak sekali. Oke, Ibu. Kalau khusus generasi muda nih, kira-kira peran generasi muda khususnya mahasiswa hukum dalam penegakan keadilan di era digital nih, Bu. Ini yang mungkin lagi booming nih, kira-kira apakah hukum itu juga bisa berlaku nih untuk terutama di era digital? Oh sangat ya, sangat. Kalau teman-teman melihat dinamika perkembangan hukum sekarang di negara kita itu ya, jadi teman-teman mahasiswa hukum itu punya peranan yang sangat penting justru. Satu, dia mengedukasi masyarakat karena tadi yang sudah saya katakan kan negara kita negara hukum ya. Orang yang tidak tahu aturan tentu saja akan jauh tertinggal atau mungkin bisa diperdayai oleh hukum lah gitu ya. Betul. Ada istilah no viral no justice kan sekarang. Betul. Banyak sekali ya isu-isu gitu ya. Jadi peran mahasiswa hukum ya tentu saja mereka sebagai bisa pengawas, mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat itu juga bisa. Oke, jadi sangat penting justru ya Bu ya peran generasi muda dan teman-teman yang nanti calon mahasiswa di hukum ini akan mempelajari tentang itu. Pastinya mereka akan berperan sebagai tadi itu mengedukasi dan mengadvokasi karena memang perlu sekali. Jadi mungkin malah kalau nggak teredukasi terutama menggunakan media sosial yang sekarang ini mereka akan malah jadi semena-mena gitu tanpa memikirkan apa nanti efeknya, sanksinya dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke, kemudian nih kalau perkembangan sendiri Bu, menurut Ibu, pandangan Ibu, perkembangan mengenai profesi hukum di Indonesia saat ini. Oke. Perkembangan profesi hukum di Indonesia saat ini saya rasa mungkin sedang mengalami dinamika ya, cerminan dari perubahan juga dari sosial politik yang ada di negara kita. Jadi memang banyak tantangannya kalau teman-teman lihat yang berkaitan dengan integritas seperti itu ya. Terus kemudian profesionalitas itu sangat banyak memiliki tantangan gitu. Justru dengan profesional muda nanti teman-teman mahasiswa hukum gitu, sarjana-sarjana hukum baru gitu ya, yang terus kemudian punya integritas yang tinggi, punya profesionalitas yang tinggi, saya rasa bisa merubah rasa kepercayaan masyarakat yang terhadap hukum sekarang mungkin agak menurun gitu. Seperti itu kalau teman-teman bisa memiliki integritas yang baik, nanti terjun di situ mungkin bisa menaikkan popularitas dari profesional itu sendiri. Baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira soft skill apa saja sih Bu yang harus dimiliki nih oleh calon praktisi hukum? Banyak sekali nih calon praktisi hukum untuk mahasiswa hukum ya. Tentu saja punya cara berpikir yang kritis, punya kemampuan komunikasi yang baik itu harus sekali ya. Karena kalau kita terkait dengan mengadvokasi masyarakat, tentunya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Jadi kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan analitis itu juga sangat diperlukan oleh mahasiswa hukum gitu. Terus kemudian itu tadi yang saya katakan bisa berpikir kritis itu juga yang berkaitan dengan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bagaimana mereka harus melihat bahwa apakah itu memang baik untuk masyarakat atau tidak. Dia bisa berpikir kritis. Iya, bisa. Jadi kemampuan analisisnya juga sangat diperlukan. Benar sekali. Jadi dari berbagai sudut pandang juga ya Bu ya untuk hukum itu. Bisa harus dilihat dari sudut pandang. Iya, tentu saja. Seperti itu. Kemudian Ibu, kalau mahasiswa hukum nih nanti mungkin yang calon mahasiswa ini, apakah nanti di Universitas Muhammadiyah Brojo teman-teman mahasiswa hukum ini akan dilatih atau praktik persidangan atau bahasanya itu moot court? Moot court, iya benar. Boleh dijelaskan nggak Bu sedikit Ibu tentang moot court? Itu peradilan semu. Jadi kalau teman-teman mungkin masyarakat awam belum pernah lihat sidang pengadilan gitu ya, belum pernah hadir di pengadilan untuk melihat persidangan, teman-teman mahasiswa hukum itu sudah mempraktekannya. Moot court itu adalah praktek peradilan semu. Jadi seolah-olah teman-teman mahasiswa hukum itu bersidang. Jadi ada hakimnya, ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi jaksa penuntut umum, ada yang menjadi advokat. Gitu.
mereka juga bermain peran pada saat moot court itu. Ada yang menjadi saksi, bahkan saksi korban, ada yang menjadi pelaku atau terdakwa pelaku kejahatan. Jadi seru sekali. Seru banget sih Bu. Seru banget. Itu bayanginnya aja, wah saya pengen ikut Bu. Luar biasa. Jadi akan berlatih itu juga ya Bu ya pasti? Iya, tentu saja. Ada prakteknya. Oke, luar biasa nih. Jadi untuk lover semua yang masih bingung ada nggak sih masa kuliah-kuliah doang, itu enggak ya pastinya. Di Prodi Hukum nanti akan berlatih itu. Kemudian program-programnya Bu, tadi kan sudah sempat disinggung ya, ada magang, kemudian ada praktisi mengajar itu. Kalau magang sendiri kira-kira beberapa instansi itu yang sudah bekerja sama nih dengan Prodi Hukum? Banyak ya, gitu. Banyak instansi, apalagi instansi pemerintah, karena kita kan berkoordinasi, bersinergi dengan instansi pemerintah ya. Kalau bicara di bidang hukum, ada beberapa di antaranya ada Pengadilan Negeri Purworejo, ada Pengadilan Agama Purworejo, terus kemudian ada Kejaksaan Negeri Purworejo, terus kemudian ada juga Rutan kelas 2B Purworejo itu, ada Pemda, pemerintah daerah atau Setda, itu juga kami bekerja sama, ada Bawaslu, pokoknya banyak deh, kantor advokat, kantor notaris yang ada di Purworejo, banyak yang bekerja sama dengan kami ya dari Prodi Hukum. Oke, berarti selain tadi praktik dan latihan moot court itu tadi, bahkan terjun langsung untuk magang di instansi-instansi yang memang itu di bidang hukum juga ya Bu ya? Iya benar, karena memang ada kurikulumnya kami magang, jadi mahasiswa hukum itu akan ditempatkan di instansi-instansi tadi ya, instansi yang bekerja sama dengan Prodi Hukum tadi selama kurang lebih 1,5 bulan ya, 3 bulan kurang lebih itu di 2 instansi. Jadi mereka berpraktek bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang pekerja di bidang hukum atau profesional di bidang hukum, melihat secara langsung, menjalannya secara langsung gitu. Oke. Seru pokoknya Mas Faiz. Seru. Saya cuma dengar ceritanya aja untuk orang yang bukan dari hukum nih Bu, maksudnya mahasiswa dari program studi lain jadi tertarik ini Bu. Terutama kemarin ada salah satu mahasiswa yang mahasiswa terbaik ya Bu ya, untuk yang kemarin di periode wisuda kemarin. Oh iya, yang IPK-nya paling besar ya. Benar sekali. Kemudian Ibu, saya sampai bingung jadi nanya apa, terlalu asik ini. Aduh. Ayo jangan lupa kalau berminat di bidang hukum langsung saja ke Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo ya Mas Faiz ya. Iya, betul sekali dong. Kemudian Ibu, kalau moto nih, kembali ke Ibu lagi nih, moto atau prinsip hidup apa yang Ibu pegang selama berkarir di bidang hukum ini Bu? Apa ya Mas Faiz? No pain no gain. No pain no gain. Atau mungkin kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil, itu sudah jelas. Jadi teman-teman yang kerja keras pasti mendapatkan hasil yang baik, itu sesuai lah. Siap Bu. Kemudian Ibu, kembali lagi nih, kalau ketantangan sendiri Bu, kan tadi sudah disampaikan ya di era yang sekarang ini. Selain beberapa tantangan itu, mungkin tantangan yang terbesar mungkin kalau boleh Faiz cerita sedikit ya Bu, sebagai orang awam ini, mungkin dalam hukum itu ada yang membela yang pro dan yang kontra. Itu kalau secara bidang keilmuan hukum itu bagaimana Bu? Misal kenapa yang terdakwa itu harus dibela? Mungkin itu Bu bahasanya. Ini pertanyaan setiap mahasiswa hukum baru nih. Nah, biar ke skill dikit ya Bu ya. Iya, pertanyaan setiap mahasiswa hukum baru. Ada juga nih yang bertanya, Bu, kenapa sih hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Ini kan banyak juga, terus di antaranya pertanyaan Mas Faiz ya. Jadi kenapa sih kalau profesi di bidang hukum itu mau saja membela misalnya terdakwa atau penjahat? Tentu saja kita tidak membenarkan perilakunya atau kita tidak membenarkan perbuatannya gitu ya, tapi sebagai seorang warga negara, sebagai seorang manusia yang memiliki hak asasi, itu tentu saja dalam proses itu bisa saja terjadi mungkin pelanggaran terhadap hak asasi manusia si terdakwa tersebut atau pelaku kejahatan tersebut. Itu yang dibela oleh profesional hukum. Jadi bukan tidak membenarkan perbuatannya, tapi kita justru membela haknya yang ada. Seperti itu. Baik, dan itu semua juga diatur ya Bu ya? Ada aturan. Ada aturannya. Jadi memang bukan untuk membenarkan, tapi untuk melindungi hak dari si terdakwa ini. Sebagai warga negara kan setiap orang punya hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Betul sekali Ibu, dan ini lagi-lagi ini juga menjadi karir untuk nanti mahasiswa juga ya Bu ya. Mungkin kalau proyeksi dari apa ya Bu, peluang karirnya sendiri Bu untuk di bidang hukum ini, berarti nanti ada dari penegak hukum itu tadi ya Bu ya? Iya, banyak peluang karir. Pejabat hukum tadi. Banyak sekali kalau dari sarjana hukum ya, peluang karirnya setelah lulus dari fakultas hukum gitu. Jadi seperti yang saya katakan, bisa menjadi PNS atau ASN gitu ya.
menjadi jaksa atau hakim gitu, atau menjadi profesional independen seperti advokat gitu, terus kemudian notaris seperti itu, atau kerja di BUMN, nah yang gajinya besar itu ya. Lalu bisa menjadi legal consultant atau di perusahaan itu juga bisa menjadi legal. Bu, saya penasaran Bu, terkait legal consultant itu membahas tentang apa ya Bu? Atau bekerja di bidang yang bagaimana? Legal consultant itu kan memberikan advice atau nasihat hukum ya, pandangan hukum terhadap masyarakat awam yang mungkin sedang terlibat permasalahan hukum, tapi tidak tahu harus melangkah bagaimana gitu. Jadi disitulah peran dari seorang legal consultant itu memberikan pandangan hukumnya terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Luar biasa. Ya, kami kan mengadvokasi masyarakat. Ya, betul sekali, sesuai dengan visi tadi ya Bu. Betul, visi prodi hukum. Luar biasa. Jadi saya semakin tertarik ini Bu, saya luar biasa karena bahkan untuk sangat membantu sekali untuk masyarakat Bu. Hanya sekedar legal consultant, apalagi untuk apa ya, bidang-bidang pekerjaan lain di prodi hukum. Kalau advokat sendiri Bu, bagaimana? Sama, advokat itu kan juga sebagai legal consultant ya, tapi advokat ini levelnya dia lebih advance lah gitu ya. Lebih advance kenapa? Karena advokat ini bisa beracara, justru dia bisa beracara di pengadilan, baik secara litigasi, tentu saja secara litigasi ya kalau kita bicara soal beracara di pengadilan gitu. Litigasi dan non litigasi gitu. Jadi tingkatannya memang lebih di atas legal consultant karena beliau bisa mendampingi secara langsung ya para pencari keadilan tersebut dalam proses peradilan gitu. Kurang lebihnya demikian Mas Faiz. Berarti advokat dan pengacara itu sama? Advokat pengacara sama, cuman penyebutannya saja yang berbeda. Kalau notaris sendiri Bu, saya semakin penasaran karena itu selalu ada di setiap pinggir jalan. Notaris itu apa, ya. Notaris apa gitu. Kemudian ada bergelarnya SH, kemudian SKP atau apa gitu saya bilang. Iya, kalau notaris itu suatu profesional juga di bidang hukum, tapi yang lebih concernnya adalah mengurus tentang akta perjanjian yang berkaitan dengan tanah dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin yang tadi sering dilihat di pelang-pelang pinggir jalan itu notaris itu nanti ada M-Not-nya gitu ya. Jadi SH ada gelar notarisnya, terus bisa juga bekerja sama dengan instansi pemerintah BPN, jadi PPAT. Betul. Pejabat pembuat akta tanah namanya gitu ya. Jadi memang mengurus perjanjian ya, keperdataan gitu, terus kemudian membuat akta gitu dan lain sebagainya. Itu memang untuk notaris setelah teman-teman yang ingin sarjana hukum yang ingin menjadi notaris harus melanjutkan pendidikan lagi Mas Faiz gitu. Kurang lebihnya sekitar 4 semester ya, 2 tahun untuk profesi, karena itu profesi khusus gitu ya, jadi harus menempuh pendidikan lagi. Jadi udah sangat menjelaskan sekali Bu, terutama sesuai dengan tema kita tadi. Jadi karya-karya apa sih di bidang hukum tadi udah dijelaskan secara enak sekali Bu. Itu untuk orang awam yang nggak kuliah hukum itu aja bisa ngerti banget Bu. Oh ternyata notaris tuh kayak gitu, ngurusinya itu. Kemudian advokat sama pengacara ternyata sama, hanya beda penyebutan aja. Dan bahkan udah advance-nya dari legal consultant tadi. Bahkan legal consultant pun itu yang bisa sangat memberdayakan masyarakat karena benar-benar menjadi konsultan untuk hukum itu tadi ya Bu. Ya luar biasa. Keren sekali. Jadi teman-teman nih, untuk yang baru lulus yang masih bingung mau kuliah atau enggak, atau ada yang tertarik dengan hukum, bisa banget nih join di program studi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke Bu, sebelum kita lanjut mungkin kita jeda pariwara dulu sebentar sambil kita istirahat dulu. Nanti Silver juga disiapkan pertanyaan nih, siapa tahu ada yang bertanya di 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 Kita juga streaming di jogjastreamers.com dan di live TikTok pastinya. Kita jumpa lagi nanti di jeda dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Surya Menyapa bersama program studi hukum. Masih di 100.1 Surya FM Euro Campus Radio. Masih di Surya Menyapa ya, selalu semua bersama program studi hukum. Ya, masih dibuka pastinya 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 3692 8789, atau yang mau streamingan juga bisa di jogjastreamers.com, nanti pilih Surya FM Purworejo, dan kita di live TikTok juga, biasa mampir di TikTok juga yang mau lihat langsung nih Bu Ajeng cantiknya sekali seperti apa hari ini. Luar biasa. Kita lanjut ya Ibu ya. Iya boleh.
Kita lanjut ke tips suksesnya nih, mungkin untuk calon mahasiswa baru nanti yang udah jadi mahasiswa, gimana sih biar kayak Bu Ajeng biar bisa jadi dosen hukum gimana, atau gimana sih tipsnya biar jadi advokat lah saat kuliah itu, ada nggak sih tips sukses saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Purworejo terkhusus di program studi hukum itu biar nanti bisa terjun ke profesional tadi? Oke, tips suksesnya ya jangan malas ya, Mas Faiz, saja jangan malas kuliah gitu ya. Kalau memang sudah jadi mahasiswa hukum tapi tidak masuk kuliah ya sama saja nanti tidak akan jadi profesional yang sukses gitu ya. Tapi selain itu memang teman-teman mahasiswa hukum itu diharapkan ya untuk aktif gitu. Jadi jangan kupu-kupu nih kuliah pulang gitu kan, tapi harus aktif berorganisasi, karena di organisasi itu nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana mengelola soft skill, hard skillnya itu juga gitu kan, ada di gojlok di situ. Terus kemudian mengurus event gitu kan, itu juga. Terus kemudian selain itu juga selain aktif ya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan prodi ya yang diajarkan, yang dilaksanakan atau diadakan oleh prodi seperti magang, nanti ikut KKL misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau ada praktisi-praktisi itu sebenarnya adalah jalan untuk menjalin jejaring kalau bisa ya, kalau aktif itu. Jadi memang harus aktif, jangan kudet, jangan apatis kalau jadi mahasiswa hukum itu, supaya ya banyak yang diserap, banyak bukan hanya ilmunya saja, teorinya saja, tapi juga kemampuan yang tadi saya bilang, berpikir kritis, analitis dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Setuju sekali Ibu, dan malah yang paling penting tadi yang Ibu sampaikan di awal, komunikasi juga. Benar. Jadi dengan aktif tadi, nggak kupu-kupu, itu juga meningkatkan beberapa soft skill dan komunikasi. Benar itu ya Bu. Oke, setuju Ya. sekali dengan Ibu tadi. Kalau ini Bu, terkait tadi sempat disinggung sama Ibu, aktif berorganisasi dan mengikuti kegiatan, terutama ada KKL tadi itu Bu. Itu apa sih Bu? Kemudian ada program apa lagi kah dari program studi hukum yang sudah berjalan baru-baru ini mungkin? Iya, baru-baru ini. Kalau baru-baru ini sih ya, kemarin kita kerjasama dengan Bawaslu. Itu ada Bawaslu itu punya program Bawaslu mengajar gitu. Jadi kerjasama dengan prodi hukum, kami datang ke sana, terus kemudian menerima materi dari Bawaslu, diberikan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemilu gitu ya. Jadi itu juga wawasan baru untuk teman-teman mahasiswa hukum. Dan yang mengajar itu bukan dosen gitu, yang mengajar justru dari pegawai atau orang Bawaslu itu sendiri. Dan kita belajarnya di sana, nggak di ruang kelas, Mas Faiz. Aduh, saya diajakin juga. Oh, ikut aja boleh kalau mau ikut. Kan ini kan menambah insight baru pastinya ya Bu ya. Jadi Benar. ternyata Bawaslu juga mengurusi tentang hukum nih, dan kemudian peran mahasiswa hukum di Bawaslu itu apa, nanti akan dijelaskan di situ juga Pak. Iya benar dong. Keren sekali, bahkan mampir ke sana juga. Iya, pada saat pemilu kan pernah ikut berkontribusi kan? Pernah. Nah, itu bagian dari mahasiswa juga bisa seperti itu. ini Nanti akan nih, dijelaskan. mungkin yang belum tahu, dan bahkan itu akan didapatkan nanti saat perkuliahan tentang materi itu, apalagi Benar. kemarin udah sama Bawaslu nih, besok kan kemungkinan akan dengan instansi yang lainnya bisa jadi gitu ya. Iya, benar. Kalau KKL sendiri Bu? KKL itu kuliah kerja lapangan Mas Faiz ya. Jadi teman-teman mahasiswa itu nanti kami ajak untuk mengunjungi ya beberapa instansi pemerintah atau lembaga negara gitu, untuk melihat langsung bagaimana sih cara kerja instansi itu. Jadi apa tugas pokok dan fungsi kewenangan dan lain sebagainya. Seperti baru-baru ini kemarin yang semester yang lalu kami mengadakan KKL ke Nusa Kambangan ya. Kan kemarin Bawaslu dan Nusa Kambangan ini dua tempat yang sangat favorit menurut saya Bu. Dan tidak semua orang bisa ke Nusa Kambangan. Makanya itu. Jadi ya. tadi dengan Nusa Kambangan itu wah kok bisa sampai sana nih Mas. Iya, tentu saja karena kami bekerja sama juga dengan sana ya. Jadi dengan pada saat itu Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi kami kerjasama meminta izin itu untuk bisa mengunjungi lapas-lapas yang ada di Nusa Kambangan. Jadi memang sungguh sangat menarik pada saat itu, karena kita harus nyebrang pulau, karena Nusa Kambangan itu kan memang terdiri di pulau sendiri gitu ya Mas Faiz, di pulau sendiri gitu. Jadi untuk ke sana kita harus naik kapal, kapalnya kementerian gitu, harus dibawa dengan mobil tahanan. Kita naik mobil tahanan, kita mengelilingi pulau Nusa Kambangan yang sangat luas itu, dan melihat berinteraksi langsung dengan narapidana di sana. Seru Bu. Saya udah langsung bayangin kayak kayak bisa nyebrang, bahkan itu berarti disambut langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM di Ya, Nusa tentu Kambangan. saja dengan pas di sana ya, yang mengurusi
di lapas di sana. Keren sekali Bu. Ini buat Selover semua yang masih ragu, kalau saran saya jangan ragu lagi sih, karena ini udah banyak banget, bahkan baru-baru ini udah sampai KKL ke Nusa Kambangan, udah ke Bawaslu dan beberapa program lain yang bakal teman-teman dapatkan juga. Gak hanya bisa mengembangkan khusus hukum juga ya Bu ya, tapi akan bisa sharing di organisasi mahasiswa yang lain juga yang nanti bisa meningkatkan soft skill yang dibutuhkan di hukum tadi ya Bu ya. KKL yang sekarang justru mau ke Jakarta loh Mas Faiz. Aduh, Kita mau mengunjungi Mahkamah Konstitusi gitu ya, Komisi Yudisial, kita mau melihat ke sana. Aduh, saya mau pindah prodi aja gimana? Gimana boleh? Teman-teman MK itu pusatnya hukum ya Bu ya, kalau menurut saya di Mahkamah Konstitusi kan sekarang ya, teman-teman bisa banyak beritanya ya di TV, silahkan diikuti. Apalagi ke MK nih teman-teman, kemarin baru Nusa Kambangan, saya udah iri apalagi besok ke MK nih. Jadi siapa tahu kesempatan buat calon mahasiswa bisa ke sana ya Bu ya. Benar, pasti ada kesempatan. Nah, jadi jangan sampai kelewatan gitu. Kemudian nih Bu, kita balik nih terkait isu hukum yang banyak menarik perhatian publik itu, terkait isu apa nih? Yang sekarang banyak sekali ya, itu gebrakan-gebrakan gitu ya, yang terus kemudian banyak sorotan. Di antaranya mungkin yang isu tambang ya, karena kemarin sempat heboh banget yang terkait dengan Raja Ampat gitu, surga yang ada di titik Indonesia itu yang terus kemudian menjadi sorotan masyarakat, sorotan publik. Itu juga isu hukum terkini. Terus kemudian ada no viral no justice yang sekarang itu ya harus diviralkan dulu baru terus kemudian. Jadi banyak sekali isu. Atau mungkin yang terakhir itu perampasan lahan ilegal yang seharusnya jadi taman nasional yang harusnya dilindungi untuk tempat gajah di Tesonilo. Masih mengikuti nggak nih gitu kan? Anak hukum itu nggak boleh kudet ya Mas Faiz, jadi harus selalu update dengan berita-berita perkembangan di negara kita. Iya, dan itu yang dari tadi Ibu Ajeng tekankan, jadi nggak boleh kudet. Dan saya setuju karena semua bisa dilihat dari sisi hukum juga. Benar. Dan terutama yang paling membekas itu yang no viral no justice itu tadi ya Bu. Kalau makanya nanti kira-kira mahasiswa lulusan dari Universitas Muhammadiyah Purworejo bisa nggak sih Bu mungkin jadi konten kreator di bidang hukum yang akan mengangkat isu itu? Bisa banget ya. Jadi influencer, jadi konten kreator, jadi edukator, bisa banget gitu ya. Jadi banyak sekali peluang. Itu justru sangat membantu ya, karena masyarakat kita kan yang awam terhadap hukum itu sangat banyak gitu. Dan itu di situ peran mahasiswa hukum masuk. Apalagi kalau dia bisa menyebarluaskan wawasan tentang hukum itu ke masyarakat gitu ya. Sehingga semoga tidak ada lagi no viral no justice ya, seperti itu. Karena semua menjadi pengawas. Jadi hukum kita berjalan dengan baik dan benar. Oke, lanjut nih Bu, terkait ini. Sejauh mana peran alumni dalam mendukung pengembangan prodi hukum, atau mungkin boleh diceritakan sedikit nggak nih alumni prodi hukum yang sudah bekerja, apakah sudah bekerja kemudian di mana gitu Bu? Oke, baik. Ada banyak ya alumni prodi hukum yang sudah bekerja dan jadi profesional di bidang hukum. Di antaranya ada yang sudah jadi advokat, Mas. Ada beberapa yang alumni kita sudah jadi advokat, dan itu mereka balik lagi mengajar, kadang memberikan dalam praktisi mengajar itu mereka balik ke kampus mengajarkan adik-adik tentang praktek yang sesungguhnya, yang dulunya cuma belajar di kelas itu ternyata dijalani dengan benar-benar itu setelah lulus gitu. Terus ada juga yang menjadi legal officer di Kalimantan, itu juga ada. Jadi pegawai bank itu juga ada ya. Jadi memang banyak sekali peran alumni, kalau kita katakan alumni seperti itu, yang membantu adik-adik mahasiswa pada saat mereka setelah lulus terus kemudian bisa ikut di praktisi mengajar. Oke, bahkan setelah lulus alumni dari UMP pun tetap memberikan dampak dan memberikan sharing pengalaman juga ya. Inspirasi. Luar biasa. Sudah terbukti di Selover semua, bahkan sampai ke alumninya. Oke Bu, bukan terakhir deh, masih ada lagi. Masih ada lagi. Mungkin untuk ini Bu, terkait membangun jejaring profesional sejak kuliah di bidang hukum, gimana sih caranya nih untuk membangun jejaring profesional sejak kuliah di bidang hukum Pak? Oke, baik.
sebenarnya banyak peluang untuk membangun jejaring atau link gitu ya di bidang hukum. Karena tadi dengan program-program yang kita punya ya di prodi hukum itu seperti praktisi mengajar, seperti program magang yang bekerja sama dengan instansi, itu kan sebenarnya mahasiswa punya link. Mereka pada saat magang itu langsung bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan hakim, dengan jaksa gitu ya. Jadi dengan pegawai-pegawai pemerintah gitu. Jadi itu bisa dijadikan jalan untuk membuka jejaring sebenarnya. Siapa tahu begitu mereka akan mendapatkan informasi untuk setelah lulus mereka harus melakukan apa gitu dari jejaring yang mereka dapatkan. Oke, bahkan mungkin bisa balik lagi ke tempat magang itu. Benar. Siapa tahu malah jadi tempat magang jadi pegawainya gitu kan. Biasa. Jadi memang apalagi dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa hukum tadi ya Bu, itu akan menjadi salah satu bekal jadi bekal untuk itu bisa, wah ternyata magang di sini juga bisa berprogres atau bisa melaksanakan kegiatan yang bagus. Oke Bu, terakhir mungkin ini ya Bu, terkait tips nih Bu, tips dari Bu Ajeng sendiri untuk gimana nih untuk tips dan pesan dari Bu Ajeng untuk calon mahasiswa hukum yang masih ragu, yang masih bingung mau kuliah di program studi hukum Universitas Muhammadiyah Prodjo. Oke, tips dan pesan-pesan jangan ragu lah ya. Saya sudah tahu banyak sekali hal-hal seru yang bisa teman-teman dapatkan pada saat teman-teman masuk dan berkuliah menjadi mahasiswa hukum di prodi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo gitu. Jadi jangan ragu karena banyak program yang kami punya gitu yang bisa membuat teman-teman meningkatkan kemampuan keterampilan, cara berpikir kritis gitu. Terus kemudian jejaring pertemanan juga banyak gitu kan. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami gitu karena banyak hal seru yang bisa teman-teman rasakan dan dapatkan di prodi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Oke, sudah nih pesannya. Pokoknya jangan ragu, apalagi dengan saya aja yang bukan dari prodi hukum, saya mahasiswa lain aja mau pindah nih, udah ke Nusa Kambangan, udah ke Bawaslu, dan besok akan ada program lain yang luar biasa dari Fakultas Psikologi dan Hukum khususnya di program studi hukum. Dan closing statementnya Ibu untuk sahabat semua, apakah ada yang mau disampaikan? Closing statement untuk kita semua sebelum kita tutup serialnya apa ya Mas Faris ya. Closing statementnya ya tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau dari prodi hukum sendiri kita punya tagline bergerak berprestasi, jadi bergabung sama kami kita bergerak berprestasi bersama-sama gitu. Oke, terima kasih sekali Bu Ajeng untuk hari ini luar biasa. Tadi tagline-nya apa Bu? Prodi hukum bergerak berprestasi. Oke, itu tadi teman-teman sudah selesai Surya Menyapa hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak, sudah menyaksikan Surya Menyapa bersama program studi hukum hari ini dengan tema membangun karir di bidang hukum bersama program studi hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo. Jadi program studi hukum bergerak berprestasi. Saya cukupkan, terima kasih Bu Ajeng. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.